Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan netral pada pemilu mendatang. Pernyataan ini mendapat banyak sorotan. Tak sedikit kalangan menyayangkan pernyataan Presiden karena dinilai syarat konflik kepentingan dan berpotensi merusak demokrasi. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Jelang pemilu 14 Februari mendatang, situasi politik makin memanas. Memicunya pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan ikut memilih dan berkampanye dalam pemilu. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa petugas atau aparat negara baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus netral dalam pelaksanaan kontestasi pemilu. Apakah pernyataan Presiden ini dibenarkan? Lantas bagaimana tanggapan masyarakat atas hal itu? Bersama saya Enggar Bagus dan juga juru kamera Eko Purwanto, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. 3 pekan jelang pemilu, jagat politik tanah air semakin memanas. Pemicunya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan dirinya tidak akan netral pada pemilu mendatang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Namun ternyata tak cukup sampai di situ. Dalam keterangan persnya di Istana, Presiden kembali menegaskan keberpihakan dirinya sama sekali tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pernyataan Presiden sontak mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Sebagian menyayangkan karena Presiden dituding bakal memihak pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Tentu bukan tanpa sebab, karena Gibran yang kini menjabat wali kota Solo adalah anak sulung Presiden Jokowi. Namun disitulah letak persoalannya, karena Presiden dinilai melanggar etika dan moral. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena Presiden satu akan mendukung anaknya, tapi yang lebih parah adalah Presiden merusak sistem kepartaian kita. Lumrahnya Presiden mendukung calon yang diajukan partainya sendiri. Kali ini Presiden kemudian mendukung dari calon partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral, dan sampai saat ini Presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam menjalankan praktik bernegara. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempersoalkan pernyataan Presiden Jokowi. Menurut Ketua KPU, Hashim Asyari, Presiden diperbolehkan berkampanye selama mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Itu artinya Jokowi harus izin kepada dirinya sendiri. Oh, dia kan mengajukan cuti. Kepada dirinya sendiri? Iya, Presiden kan cuma satu, Mas. Sebaiknya gimana Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Loh, enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti untuk cuti kan? Iya, ketentuan undang-undang begitu.
Masyarakat sendiri berbeda pandangan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan memihak dan berkampanye dalam pemilu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, seharusnya sebagai pimpinan negara tertinggi seharusnya netral sih, gitu, nggak memihak kontestan manapun gitu. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, selagi nggak menggunakan fasilitas negara dan selagi dia masih cuti sih saya masih oke aja sih. Dan jangan sampai mereka melanggar undang-undang itu, karena masyarakat di level RT, RW pun tidak boleh memihak kepada sesuatu dalam jabatannya. Itu hanya di level seorang RW, ya. Apalagi seorang pejabat negara yang fasilitasnya dibiayai oleh negara. Ya selagi itu ada waktu cutinya atau tidak merusak fasilitas umum, itu nggak apa-apa Pak, nggak sah-sah aja menurut saya. Cuman kalau semisal si paslon lain menyudutkan nomor urut lain, menurut saya nggak sah. Sebaiknya tuh kita ya secara kekeluargaan aja sih. Ya sebenarnya menurut saya sih sah-sah aja ya Om ya, karena kan kita di sini kan demokratis gitu ya. Yang penting tidak merugikan pihak lain dan saling support aja, siapapun pemimpinnya. Ya rakyat Indonesia sih maunya semua itu jadi pemimpin amanah gitu. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Presiden. Sebagai seorang kepala negara, Presiden seharusnya bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kontestasi politik 5 tahunan berlangsung secara jujur dan adil untuk perbaikan demokrasi di tanah air. Jangan sampai ketidaknetralan pejabat negara ini menodai proses pemilu mendatang. Pernyataan Presiden Jokowi yang akan memihak pada pemilu mendatang patut disayangkan. Banyak pihak berharap Presiden seharusnya menjaga netralitas agar proses pemilu berlangsung jujur dan adil. Apalagi saat meninjau proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara November 2023 lalu. Jelas-jelas Presiden mengultimatum seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pemihakan Presiden terhadap salah satu pasangan calon dikhawatirkan akan dibayangi konflik kepentingan. Apalagi Presiden sebagai kepala negara membawahi semua aparat negara maupun anggota TNI dan Polri. Tapi secara etika juga jelas, karena akan ada konflik kepentingan kan Mas gitu. Konflik kepentingan dia sebagai Presiden, kepala negara gitu kan, panglima tertinggi ya kan, TNI gitu kan, dan kemudian simbol negara juga gitu kan, yang kemudian berpihak pada salah satu pasangan calon. Menurut saya ini problemnya ya tadi, problem konflik kepentingan tadi Mas di awal gitu. Konstitusi telah mengatur pemilu menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Karenanya, keberpihakan Presiden dalam pemilu dinilai berpotensi merusak demokrasi. Asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu ada dalam konstitusi ya, pasal 22E Undang-Undang Dasar, itu terlanggar, terutama aspek keadilannya. Jadi kalau sudah sedemikian terstrukturnya masif ya, sistematisnya itu sudah kelihatan, terstrukturnya sudah kelihatan nih Presiden gitu yang bahkan sudah declare nggak apa-apa berpihak gitu. Nah dari situ saja sebenarnya sudah ada pelanggaran terhadap aspek keadilan dalam pemilu, sehingga sebenarnya sudah merusak demokrasi nih. Sebagian masyarakat sendiri menilai keberpihakan Presiden bisa berdampak buruk terhadap pelaksanaan pemilu. Takutnya ada tidak keseimbangan antara kontestan setiap paslon ini. Ya harapannya ya kita sih pengennya kan sifatnya fair lah gitu. Presiden kalau misalnya mau kampanye harus cuti lebih dahulu dan juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah selama ini bagaimana? Karena kalau kita melihat yang akan dicalonkan atau didukung oleh Presiden itu kan ada anaknya sendiri. Dan jangan sampai ada konflik of interest di situ, kemudian menggunakan fasilitas negara. Harusnya jangan Pak, kalau bisa jangan gitu loh. Karena apa Pak? Ya karena pertama mereka kan seorang presiden ya masih petahana juga, otomatis kan dengan dia memiliki masih
kekuasaannya ya. Jadi kayaknya berdampak juga nanti ke ini Pak, kurang-kurang baik gitu loh Pak. Oh pasti, karena akan membuat salah satu pasangan paslon tersebut jadi lebih banyak supportnya gitu dari pimpinan negara gitu dibandingkan dua paslon yang lainnya gitu. Jadi kalau memang bisa sih netral ya gitu. Dampaknya selagi tidak merugikan negara ya tidak berdampak apa-apa ya sebenarnya, asalkan dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pejabat negara. Kemudian kenapa dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara ya karena fasilitas negara itu milik negara ya, sehingga dapat merugikan rakyat. Pemilu sejatinya merupakan pesta rakyat untuk memilih calon pemimpin. Jangan sampai hanya karena syahwat kuasa, presiden yang terpilih dan mendapatkan mandat dari rakyat justru menyalahgunakan mandat itu untuk kepentingan kelompok, golongan, sampai keluarganya sendiri. Jika hal itu terjadi, masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan. Saya Inggar Bagus dan juru kamera Eko Purwanto, pamit undur diri, salam SCTV.